Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk praktek akuntansi hari ini kita akan membahas masih tentang perusahaan dagang. Tetapi bagaimana kalau transaksinya itu terdapat retur atau pengembalian barang. Jadi kemarin kan kita sudah belajar tentang pembelian barang dagang. Nah, pembelian barang dagang bisa secara tunai, bisa secara kredit. Nah, kalau secara kredit itu biasanya ada termin. Seperti 2/10 N/30. Nah, artinya kan 2% jika membayar dalam rentang 10 hari. Kemudian jatuh temponya 30 hari. Nah, ini yang ada terminnya dan belum ada retur. Jadi pada 1 Maret PT Budi membeli barang dagang laptop secara kredit dengan harga 2 juta dengan termin 2/10 N/30. Jika pada 9 Maret Budi melunasi, maka mendapatkan, nah kan masih dalam rentang 10 hari ya, 2/10. Jadi PT Budi mendapatkan diskon 2%. Jadi sama dengan, kita hitung dulu potongan pembeliannya, jadi sama dengan 2% dikalikan 2 juta. Sama dengan 40.000. Sehingga yang dibayarkan 2 juta dikurangi 40.000 sama dengan 1.960.000. Nah, jurnal untuk PT Budi adalah 1 Maret persediaan bertambah dan hutang dagang juga bertambah sebesar masing-masing 2 juta. Persediaan di debit, hutang dagang di kredit. Nah, 9 Maret pas pelunasan hutang dagang sebesar 2 juta pada kas dan persediaan. Nah, hutang dagangnya kan sudah berkurang ya sebesar 2 juta. Kas yang harus dibayarkan oleh PT Budi tadi sudah kita hitung sebesar 1.960.000. Nah, potongan pembelian ini kalau di jurnal itu dibebankan ke akun persediaan. Jadi ditulis persediaan di kredit sebesar 40.000. Nah, sekarang apabila ada retur pengembalian itu bagaimana? Di sini ada contoh soal PT Budi membeli barang dagangan HP borongan pada 1 Mei secara kredit dengan harga 5 juta dengan termin 2/10 N/30. Pada 2 Mei, ternyata karyawan gudang PT Budi melaporkan rusak barang dan melakukan pengembalian barang senilai 1 juta. Pada 9 Mei, PT Budi melunasi pembeliannya. Nah, jurnal yang harus dicatat oleh PT Budi adalah, nah, pada 1 Mei pembelian, yaitu persediaan pada hutang dagang masing-masing sebesar 5 juta. Nah, jurnal untuk retur pada tanggal 2 Mei ini adalah hutang dagang pada persediaan. Kenapa hutang dagang pada persediaan? Karena kan dia dikembalikan, berkurang, dikembalikan ke PT Budi. Dikembalikan bukan PT ke PT Budi, ke penjualnya. Dikembalikan ke penjualnya. Sehingga hutang dagang dan persediaan itu dua-duanya berkurang sebesar 1 juta. Nah, pada 9 Mei pada hari pelunasan, hutang dagang sebesar 4 juta pada kas dan persediaan. Pelunasan itu potongan 2%, karena kan PT Budi masih dalam waktu tenggat pembayaran sehingga mendapatkan potongan 2%. Jadi 2% dikalikan 4 juta. 4 juta ini dari mana? Dari 5 juta yang transaksi awal kan ada retur sebesar 1 juta. Berarti kan dikurangi sebesar 4 juta. Nah, 2% dikalikan 4 juta sama dengan 60.000. Sehingga 4 juta kurang 80.000 sama dengan 3.920.000. Nah, jurnalnya adalah hutang dagang sebesar 4 juta pada kas dan persediaan. Kasnya sebesar 3.920 dan potongan pembelian itu kan dibebankan ke akun persediaan. Jadi persediaan pada nilai 80.000. Nah, ini kan kemarin kita juga belajar tentang penjualan. Nah, penjualan juga ada yang tunai, ada yang kredit. Nah, penjualan juga ada termin.
Tetapi pada pencatatan, kan kemarin kan pencatatannya ada dua, pencatatan periodik dan perpetual. Nah, yang paling banyak dipakai adalah perpetual. Nah, kalau perpetual pencatatannya adalah berupa dua buah jurnal, yaitu pencatatan penjualan dan pencatatan HPP. Nah, misalkan ini penjualan barang secara tunai, kas pada penjualan, HPP pada persediaan. Nah, kalau kredit piutang pada penjualan, HPP pada persediaan. Nah, ini contohnya adalah misalkan ini belum ada retur. Pada 1 Juli, PT Budi menjual barang dagangan secara kredit dengan total penjualan 2 juta. HPP barang yang dijual 1.500.000 dengan termin 210 N per 30. Jika pada 9 Juli pelanggan melunasi, maka kita hitung dulu potongan penjualan, karena kan pelanggan dapat melunasi barang pada rentang 10 hari. Jadi pelanggan mendapatkan 2%. 2% dikalikan 2 juta sama dengan 40.000. Sehingga yang akan diterima oleh PT Budi itu adalah 2 juta dikurangi 40.000 sama dengan 1.960.000. Nah, jurnal PT Budi di sini 1 Juli piutang dagang pada penjualan sebesar 2 juta. Nah, karena dia pencatatan perpetual, kita harus mencatat HPP juga. HPP pada persediaan masing-masing sebesar 1.500.000. Nah, pada hari pelunasan pelanggan, PT Budi itu mencatat jurnal kas pada potongan penjualan. Kas diterima Budi sebesar 1.960.000 setelah dikurangi dengan potongan penjualan. Kas pada potongan penjualan sebesar 40.000, pada piutang dagang di sebelah kredit sebesar 2 juta. Nah, apabila kalau ada termin, ini seperti ini. Pada 1 September, PT Budi menjual barang dagang HP borongan secara kredit kepada pelanggan dengan nilai penjualan 5 juta. HPP barang yang dijual 1.500.000 dengan termin 2/10 N per 30. Pada 2 September, pelanggan melaporkan rusak barang dan melakukan pengembalian senilai 1 juta. Dan harga perolehannya sebesar 800.000. Pada 9 September, pelanggan melunasi pembeliannya. Nah, jurnal yang harus dicatat oleh PT Budi adalah penjualannya dulu ya. 1 September piutang dagang pada penjualan, karena dia kan penjualan secara kredit ya, sebesar 5 juta. Nah, HPP-nya juga HPP pada persediaan 1.500.000. Nah, pada tanggal 2 September pelanggan melaporkan rusak barang, melakukan pembalian senilai 1 juta. Berarti kan retur penjualan pada piutang dagang masing-masing sebesar 1 juta. Kemudian pada tanggal 2 September itu PT Budi harus mencatat lagi HPP-nya. HPP-nya berapa? Harga perolehannya sebesar 800.000. Jadi persediaan pada HPP sebesar 800.000. Karena kan antara retur penjualan, piutang, persediaan, dan HPP pada tanggal 2 September ini kan semuanya itu berkurang. Piutang dagang berkurang, persediaan berkurang, HPP berkurang. Kecuali retur penjualan yang bertambah. Nah, pada 9 September pelanggan melunasi pembeliannya. Bagaimana jurnalnya? Ya, kas pada potongan penjualan pada piutang dagang. Kas ini sebesar 3.920.000 ini dari ya, karena kan masih termin ya 2%. Jadi 2% dikalikan 4 juta. 4 juta ini dari mana? Ya, jadi piutang dagang dikurangi retur. 5 juta tadi penjualan, nilai penjualannya dikurangi dengan retur. 5 juta dikurangi 1 juta. 4 juta. Nah, 4 juta ini dikalikan dengan diskonnya, dikalikan 2%. Sama dengan 3.920.000 yang akan diterima PT Budi. Potongan penjualannya sebesar 80.000. Nah, jurnalnya adalah kas pada potongan penjualan di sebelah debat ini. Sorry, ininya
angka 80.000-nya itu sebelah debit ya. Kas 3.920.000, pada potongan penjualan di debit juga sebesar 80.000, kemudian piutang dagang dikredit karena dia berkurang sebesar 4 juta. Nah, itu adalah jurnal-jurnal yang harus diperhatikan dalam piutang dagang jika ada retur atau pengembalian barang. Sekian pembahasan untuk praktek akuntansi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.